lagi dengan saya Keisha Dan saya Olive. dan adik kita Steven. Kali ini kita akan memulai sekolah minggu online kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Ini dipimpin oleh siapa ya Olive? Kareta. Kareta. Jeng jeng jeng. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah online kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berkati yang melayani, berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat beribadah. Selamat sore adik-adik, apa kabarmu hari ini? Baik bukan? Mari sore hari ini kita mau memuji Tuhan, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Apa kabar Teman, apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatimu, Ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Bersama Yesus, everything is okay. Bersama Yesus, everything is okay. Ayo kita main Hom Pila Hom Pimpa. Siapa jagoanmu? Yesus. Ya, Yesus. Yesus adalah jagoan kita. Yesus yang mampu bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Yesus jagoanku. Hom pila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom pila hom pimpa, Yesus pujaanku. Hom pila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hom pila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hom pila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom pila hom pimpa, Yesus pujaanku. Hom pila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku.
bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, Yang lumpuh melompat, tidak privat. Yesus jagoanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidup, Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Adik-adik di rumah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, Dia Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang suci. Kepada Dia kita menyembah. Mari kita pujikan pujian ini kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, kita menyembah Tuhan yang kudus sore hari ini. Naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang kudus. Engkau Tuhan yang kudus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Menyembah Tuhan yang kudus. Terima kasih. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam
Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman-Mu, berkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Berkati juga Tante Nor yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore dimanapun adik-adik berada. Semoga adik-adik dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan, amin. Sore hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita, cari tempat duduk yang enak, lalu bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita sore hari ini adalah Allah Maha Kudus. Allah Maha Kudus. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 dan 16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Itu kata firman Tuhan demikian. Kekudusan adalah sifat istimewanya Allah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang salah satu sifat istimewa Allah, yaitu Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia berkuasa, itu sebabnya kita bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kita semua. Apa sih artinya kudus? Apa sih artinya kudus? Kudus itu pengertiannya begini. Ia berbeda dari yang lain. Ia terpisah dari yang lain. Ia bersih. Ia tidak bercampur dengan yang lain. Ia tidak bercampur dengan dosa. Ia berdiri sendiri. Makanya kita suka bilang bahwa Allah kita adalah Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Itulah namanya. Namanya adalah kudus. Satu-satunya. Makanya aku pun harus hidup kudus. Hidup kudus itu bukan sekedar berkelakuan baik loh. Tapi orang yang hidupnya kudus sudah pasti ia akan berkelakuan baik. Jadi tadi bukan sekedar berkelakuan baik, tetapi aku benar-benar akan mengasihi Tuhan dan menjauhi dosa. Itu ciri-cirinya orang kudus. Menjauhi dosa dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budinya. Kata Alkitab, seluruh hidupku aku harus kudus. Seluruhnya aku harus kudus. Gimana dong? Apa aja yang harus kudus? Apanya yang seluruh? Apanya yang seluruh? Nah, yang pertama kita akan belajar bahwa seorang yang hidup kudus, dia akan berpikirnya juga kudus. Yang dia pikirkan adalah hal-hal yang baik. Yang dia pikirkan adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Yang ada di pikirannya hanyalah hal-hal yang sehat, hal-hal yang akan membawa dia dekat sama Tuhan. Dia tidak akan pernah berpikir yang jahat, dia selalu mikir yang baik-baik. Jadi mulai dari berpikir, jadi aku harus berpikir kudus. Karena kalau aku berpikir kudus, pasti perilakuku juga akan berkenan sama Tuhan. Hal berikutnya adalah aku harus berkata kudus. Ada banyak orang loh, banyak anak loh pergi ke gereja, rajin ke gereja, beribadah, bahkan sesekali menjadi singer di gereja atau terlibat dalam pelayanan di gereja. Tapi waktu dia pulang ke rumah, perkataannya jauh banget dari yang dia bicara di gereja. Dia berkata kasar, dia berkata kotor, kata-katanya tidak memuliakan Tuhan. Dia melawan ibunya, dia melawan ayahnya, dia membanting pintu, dia menghentakkan kaki ketika dinasehati, dia tidak taat,
dan dia berkata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau saya mau hidup kudus, maka saya juga harus berkata-kata yang kudus, yang memuliakan Tuhan. Berikutnya, saya harus bertindak kudus. Ini bicara tentang perilaku. Walaupun ada yang lihat atau enggak ada yang lihat, maka perilaku aku akan memuliakan Tuhan. Orang yang hidup kudus, dia tidak akan mencuri, benar enggak? Orang yang hidup kudus, dia tidak akan berbuat curang. Orang yang hidup kudus, dia akan selalu menjaga perilakunya supaya diberkati oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. Coba adik-adik lihat kiri kanan, lihat maminya, lihat papinya, lihat bundanya, lihat ayahnya, lihat kakak dan adiknya, lalu bilang, ayo kita sama-sama berpikir yang baik yuk, kita sama-sama berkata yang baik yuk, dan kita sama-sama berbuat yang baik yuk. Jadi tanganmu harus berbuat yang baik. Tangan gak boleh dipakai untuk memukul adik, memukul teman, atau memukul kakak. Tangan harus dipakai untuk melakukan hal yang baik, supaya masa depan kamu diberkati oleh Tuhan, supaya hidup kamu seluruhnya diberkati sama Tuhan. Jadi harus bertindak kudus. Amin. Amin. Mengapa harus kudus? Ayat yang kita baca tadi mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu, Tuhan kita itu kudus adanya. Namanya juga disebut kudus. Dalam diri Tuhan tidak ada kecurangan, tidak ada dosa, tidak ada hal-hal yang menyakiti Tuhan atau tidak ada hal-hal yang buruk dalam hatinya. Yang ada adalah pikiran-pikiran yang baik. Jadi kita harus kudus karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Amin. Kiranya Tuhan menolong adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita semua, kiranya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita, lalu hidup kita boleh diubahkan. Kadang-kadang adik-adik, kita melakukan hal-hal yang buruk karena kita pernah mengalami hal-hal yang buruk. Misalnya nih begini, kita mukul saudara kita karena kita pernah dipukul. Ya, kita berkata buruk kepada teman karena kita sering mendengar orang berkata buruk. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, maka kita harus menyerahkan segala yang buruk yang pernah kita alami untuk digantikan dengan yang baik oleh Tuhan. Jadi kalau kamu pernah marah sama orang karena orang berbuat buruk sama kamu, mungkin kamu pernah marah sama ayah kamu, papa kamu, atau ibu kamu karena sikap mereka yang tidak menyenangkan dan telah menyakiti kamu. Mulai hari ini kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau melepaskan maaf untuk mereka. Aku mau mengampuni mereka dimanapun mereka berada. Meskipun mereka telah mengecewakan aku akan mengampuni mereka. Mungkin ada temanmu yang sudah menyakiti kamu sehingga kamu ingin balas dendam. Kamu berdoa, Tuhan, tolonglah hatiku agar aku dapat mengampuni temanku yang telah menyakiti aku, dan aku tidak mau balas dendam. Aku mau hidup kudus sebab Engkau kudus. Lalu apa yang akan terjadi? Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan membuat kamu menjadi anak yang cerdas. Tuhan akan membuka jalan-jalan di depan kamu. Kamu akan mencapai masa depanmu, dan apa yang kau cita-citakan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Biarlah berkat firman Tuhan tertanam di dalam hati adik-adik. Mari lipat tangan, tutup mata semuanya.
kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sore hari ini aku telah belajar tentang hal yang kudus, bahwa aku mempunyai Allah yang kudus, Allah yang beda dari Allah yang lain. Tolonglah aku Tuhan, supaya sampai aku besar nanti, aku tetap percaya sama Tuhan. Aku tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau dapati hal-hal yang buruk dalam hidupku yang pernah terjadi dalam hidupku, aku mohon Tuhan, Engkau menguduskan aku dan Engkau memberi aku hati untuk memaafkan, hati untuk mengampuni. Tuhan, Engkau angkat kesedihanku, Engkau angkat kecewaku, Engkau angkat rasa sakit hatiku di waktu-waktu yang lalu, sehingga dari hidupku aku boleh berbuat baik, berkata yang baik, dan berpikir yang baik senantiasa. Berkatilah kedua orang tuaku, berkati ayah bundaku, berkati mama papaku, sehingga bersama-sama dengan mereka aku akan melihat Tuhan memberkati hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati pengajar kami yang sudah mengajar kami sore hari ini. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan, dan biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Selamat sore adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhannya? Sangat memberkati. Nah, untuk itu kita akan mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan. Terima kasih Tante Nur untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk sepanjang minggu ini jangan lupa mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, Dan menjaga jarak. Nah, kiranya sepanjang minggu ini Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan.